the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 1661. Tari, jangan khawatir. Saya sudah menyiapkan buah malaikat. Saya mungkin akan segera mendapatkannya. Iwan berkata sambil tersenyum. Ketika Iwan bersama organisasi Drakmar, Farid telah membantunya mengatur seseorang untuk memeriksanya. Kemampuan organisasi Drakmar serta jabatannya Iwan di penjaga naga platinum, Farid sudah berjanji kepadanya bahwa dia akan bisa mendapatkan buah malaikat dalam waktu 1 atau 2 bulan. Iwan tidak khawatir sama sekali. Ah, benarkah? Itu luar biasa. Tari jauh lebih lega. Mendengar hal itu, Charlie tampak seperti tersambar petir. Charlie mengira dia bisa diselamatkan karena buah malaikat. Namun Iwan telah menemukan cara lain untuk mendapatkannya. Jika tidak ada kejutan, Iwan pasti akan melumpuhkan basis kultivasinya setelah ini. Iwan tidak akan melepaskannya dengan mudah. Dengan mengingat hal itu, secercah harapan yang Charlie miliki sebelumnya menghilang begitu saja. Iwan, tunggu, selama kamu bersedia melepaskanku kali ini, aku bersedia memberikan buah malaikat itu kepadamu, kata Charlie tergesa-gesa saat Iwan mengangkat tangannya lagi. Tidak dibutuhkan, saya akan bisa mendapatkan buah malaikat itu segera. Kami tidak membutuhkan yang dari keluargamu. Iwan pun mencibir. Iwan mulai melanjutkan serangannya tanpa ragu-ragu. Tidak ada yang pasti di dunia ini. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada buah malaikatmu? Aku memohon kepada Anda selama kamu melepaskanku, aku akan segera meminta keluargaku untuk memberimu buah malaikat itu. Pinta Charlie, merasa hatinya seperti akan hancur. Iwan pun terdiam sejenak saat itu. Iwan tahu Charlie ada benarnya. Jika Iwan ingin mendapatkan buah malaikat dari organisasi Drakmar, Iwan harus menunggu 1 atau 2 bulan dan Iwan perlu mendapatkan lebih banyak poin kontribusi untuk mendapatkannya. Agak merepotkan. Iwan, kali ini aku yang salah. Saya bersedia meminta maaf atas buah malaikat. Tolong tunjukkan padaku belas kasihan kali ini. Saya yakinkan Anda, saya akan mengubah cara saya. Aku tidak akan pernah melawanmu lagi. Charlie segera mulai memohon ketika dia melihat Iwan tampak bergoyang. Ya, kamu sendiri yang mengatakannya ya. Demi buah malaikat, aku akan mengampunimu sekarang. Namun jika kamu melakukan hal seperti ini lagi, kamu tidak akan seberuntung itu. Iwan dengan cepat membuat keputusan setelah memikirkannya. Meskipun kesepakatannya dengan Charlie terasa seperti pemerasan, Charlie lah yang menawarkannya kepadanya. Iwan tidak mengambilnya dengan paksa. Tidak banyak yang salah dengan hal itu. Setelah itu, Iwan pun mengurungkan niatnya dan melepaskan Charlie. Ya baiklah, Charlie tampak seperti baru saja keluar dari masalah. Namun Charlie tidak berani menundanya karena Charlie segera memberitahu keluarganya agar mereka mengirimkan buah malaikat. Setelah sekitar setengah jam, terdengar suara mobil ketika beberapa mobil mewah berhenti di luar. Tepat setelah itu, pintu pun terbuka dengan seorang pria parubaya berusia sekitar 50 tahun masuk ke dalam bersama beberapa penjaga yang tampak mengesankan. Yang memimpin adalah ayah Charlie, Lintang Basuki. Bab 1662. Ayah, kamu akhirnya sampai di sini. Cepat berikan buah malaikat kepada Iwan agar dia melepaskanku. Charlie sangat gembira melihat Lintang. Hei bocah, lepaskan Charlie sekarang juga. Lintang memandang Iwan dengan dingin. Ketika Charlie menelponnya, Charlie hanya meminta buah malaikat
sebagai hadiah kepada keluarga Salim. Lintang tidak mengetahui inti dari apa yang terjadi. Namun Charlie sudah memberitahunya tentang bagaimana bos selatan memerintahkan Charlie untuk mendukung lini kedua keluarga Salim. No way, no, don't do that. Oke. Ketika dia melihat Charlie, Anderson dan Bill tergeletak di tanah di depan Iwan, semuanya penuh luka. Jelas sekali bahwa Charlie pasti gagal. Di mana buah malaikatnya? Iwan bertanya dengan tenang. Aku akan memberikannya padamu, tapi biarkan mereka pergi sekarang juga. Karena Iwan memiliki mereka bertiga, Lintang terlalu takut untuk melakukan sesuatu yang sembrono. Setelah itu, Lintang mengeluarkan sebuah kotak rumit dan melemparkannya kepada Iwan. Ia ingin mendapatkan mereka bertiga kembali terlebih dahulu. Iwan mengambil kotak itu dan menyimpannya saat dia memverifikasi bahwa buah malaikat ada di dalamnya. Baiklah, kamu bisa membawa mereka bertiga pergi sekarang. Iwan menepati janjinya dan berjalan kembali. Setelah itu, Lintang memberi isyarat kepada penjaga untuk membawa ketiga orang yang terluka itu. Tolong, Charlie, bagaimana lukamu? Apakah itu buruk? Lintang mau tidak mau bertanya dengan prihatin. Ayah, kakiku dipatahkan oleh Iwan, kata Charlie kesakitan. Apa? Lintang sangat marah ketika mendengar hal itu. Lintang tidak pernah mengira luka Charlie akan separah ini. Tidak hanya itu, Lintang tahu bahwa Charlie bertindak di bawah perintah bos selatan. Charlie tidak hanya gagal memenuhi perintahnya, Charlie bahkan mengalami patah kaki. Jelas sekali betapa marahnya Lintang. Hei bocah, beraninya kamu bertindak begitu kejam terhadap anakku. Saya kira Anda sudah bosan hidup. Lintang menatap Iwan dengan marah dan kilatan mematikan di matanya. Tolong, ini semua ulahnya sendiri. Dia bekerja sama dengan keturunan kedua keluarga Salim untuk melakukan kudeta dan bahkan melukai kakek dan paman saya. Aku sudah menunjukkan belas kasihan hanya dengan mematahkan kakinya, dengus Iwan. Kamu? Baiklah, bocah, karena kamu melumpuhkan kakinya, aku akan memastikan untuk mencari keadilan untuk Charlie. Lintang berkata dengan marah. Setelah itu dengan lambaian tangannya, para pengawalnya segera berjalan ke depan dan menyebar di sekitar Iwan. Tilerekewi kaiwi, musikewi. Anjain. Karena Charlie dan yang lainnya baru saja berada di tangan Iwan, dia tidak dapat melakukan apapun pada Iwan. Karena Charlie sudah aman, tidak perlu lagi menahan diri. Melihat itu, Iwan mengerutkan kening. Dia segera menatap Charlie dengan dingin. Charlie, apa maksudnya ini? Saya hanya setuju untuk mengampunimu setelah kamu banyak memohon. Apakah kamu akan menarik kembali kata-katamu? Tidak. Charlie terkejut. Dia buru-buru berkata kepada Lintang, Ayah, tidak apa-apa, mari kita lupakan hal ini. Bab 1663. Melupakan saja? Bagaimana kita bisa melakukan itu? Charlie, jangan khawatir. Aku akan melumpuhkan orang ini sebagai balas dendam untukmu. Lintang pun menghibur. Lintang tidak tahu seberapa kuat Iwan dan tidak tahu bagaimana Iwan berhasil melukai Charlie, Anderson, dan Bill. Namun demi keselamatan, Lintang telah membawa beberapa ahli tahap alam Augana dan sekitar 10 penjaga yang sangat kuat dari keluarga. Dengan roster yang kuat, akan mudah untuk menghadapi Iwan dan keluarga Salim. Selama Lintang bisa menyingkirkan Iwan dan menggulingkan keturunan langsung pertama keluarga Salim, Lintang tidak hanya bisa membalas dendam pada Charlie, tetapi juga memenuhi perintah bos selatan. Itu sempurna. Ayah, jangan. Nona Gumlar dan seorang ahli dari keluarga Gumlar ada di sini. Kita harus pergi, kata Charlie buru-buru. Charlie menunjuk Rizka dan John di belakang Iwan dengan ekspresi ketakutan di hatinya. Iwan telah menggagalkan rencananya dan kakinya patah. Permusuhan di antara mereka sudah terlalu dalam untuk diselesaikan.
Charlie hanya menginginkan Lintang untuk segera melumpuhkan Iwan dan membantunya membalas dendam. Namun dengan kekuatan John, Charlie terpaksa menanggungnya untuk saat ini dan memikirkan rencana lain nanti. Apa? Lintang kaget saat mendengarnya. Setelah itu Lintang segera melihat Rizka dan John saat dia mengikuti jari Charlie. Karena Rizka belum pernah keluar ke publik sesering itu, Lintang tidak mengenali Rizka. Namun Yohanes berbeda. John adalah orang ahli yang cukup terkenal dari keluarga Gumelar. Dia telah melihat John beberapa kali sebelumnya dan mengetahui bahwa John berada di Semiyang Muna. John tidak bisa diremehkan. John bukanlah seseorang yang bisa dia kejar. Tepat ketika Lintang merasa terkejut, Rizka segera bergegas maju untuk berdiri di samping Iwan bersama John ketika dia melihat situasinya buruk untuk mencegah para keluarga Basuki mengepung Iwan. Lintang, keluarga Basuki mencampuri urusan internal keluarga Salim dan mencoba menyalahgunakan kekuasaanmu terhadap seseorang dari generasi muda. Bukankah itu terlalu melewati batas? John berkata dengan dingin dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Itu, Lintang pun terdiam. Lintang tidak tahu harus menjawab apa pada John. Bagaimanapun juga, apa yang dikatakan John memang benar. Dia tidak dapat menyangkal hal ini. Namun Iwan telah mematahkan kedua kaki Charlie dan mereka juga gagal dalam tugas bos selatan. Jika Lintang menyerah begitu saja, tidak mungkin dia akan senang dengan hal itu. Tuan Gumelar, saya tahu bahwa keluarga Salim ada hubungannya dengan keluarga Anda. Namun ini adalah keluhan pribadi antara kami dan Iwan. Ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Pada akhirnya, Iwan melumpuhkan kaki anakku. Dia bertindak terlalu jauh. Dia harus memberi kita penjelasan yang tepat. Lintang berkata dengan suara serius. Sejak penjualan grup Bio Farma dimulai, banyak keluarga seni bela diri kuno secara keliru percaya bahwa keluarga Salim ada hubungannya dengan keluarga Gumelar. Keluarga Basuki tidak terkecuali. Dia menduga kemunculan Rizka dan John di sana pasti karena para keluarga Salim. Iwan hanya memiliki hubungan jauh dengan keluarga Salim. Paling-paling Iwan hanya memiliki setengah hubungan dengan mereka. Iwan tidak ada hubungannya dengan keluarga Gumelar. Lintang mengincar Iwan pada saat itu dan bukan keturunan pertama keluarga Salim sama sekali. Selama Lintang menunjukkan sikap tegas, Rizka dan John mungkin tidak akan mencoba membantu Iwan. Terima kasih dan bos selatan akan berterima kasih kepada keluarga Basuki.